Mana kunci motor? Mana kunci motor? Maju. Mana motormu? Sana kau. Hei, sana kau. Udah jangan ditinggalin. Itu ada kamera. Inilah RO dan HR, dua kawanan sindikat pencurian yang sudah sangat meresahkan. Tak segarang saat beraksi, mereka tak berkutik saat ditangkap. Dalam posisi tiarap, keduanya digeledah. Anggota mencari barang bukti yang mungkin saja ada di tubuh mereka. Usai diperiksa, keduanya segera diamankan ke dalam mobil petugas. Dari lokasi penangkapan, tim lalu bergerak ke lokasi lain, mengejar seorang pelaku lain berinisial CN. Baru saat tadi kita melakukan giat penangkapan terhadap pelaku pencurian dan pemberatan, di mana modusnya itu dia mengikuti nasabah bank yang baru selesai melakukan penarikan teller. Dia buntuti, kemudian pada waktu korban lengah, dia mengambil uang yang disimpan di atas mobil. Ini memang residivis ini. Yang kita amankan sementara dua orang ini merupakan residivis dengan kasus yang sama sebelumnya sudah beberapa kali ditangkap, dan yang bersangkutan ini merupakan pelaku pencurian lintas provinsi. Nah, untuk saat ini masih ada satu orang lagi kita lakukan pengejaran. Dalam perjalanan, Ibda Abdullah terus mengorek informasi dari RO, salah satu kawanan pelaku curat yang beraksi lintas provinsi. Perlahan tapi pasti, RO mulai buka suara, mengakui perbuatannya. Bersama dua pelaku lain, RO telah berulang kali melakukan pencurian. Mereka menyasar korbannya yang baru saja mengambil uang dari sebuah bank dengan jumlah besar. Kau baru-baru keluar kan dari lapas toh? Lapas mana? Iyalah, sama kasusmu juga? Iya. Sama kasusmu? Yang sama. Sama, kau yang kapten, saya tahu. Ah, Iya. Enggak pernah ke saya. Iya, kau sebut karena tertangkap. Berapa tahun vonismu kemarin di Kendal? 2 tahun. Berapa tahun kau jalani? Jadi itu motor yang kau pakai melakukan mana? Motor apa? Warna? Untuk memancing CN keluar dari tempatnya, anggota lalu memaksa RO melakukan panggilan telepon berkomunikasi dengan CN. mana? Wilayah? Kemana lagi? Yang kedua. RO berusaha meminta CN untuk menemui dirinya. Di lokasi ini, komunikasi berjalan lancar. CN sepertinya tak menaruh curiga. Dari hasil komunikasi yang dilakukan pelaku, tim lalu bergerak ke lokasi yang sudah disebutkan, mengejar CN yang berada di dekat wilayah Bandara Sultan Hasanuddin. Di tengah perjalanan, anggota mulai curiga dengan permintaan CN yang mengajak pelaku lain bertemu di sekitar bandara. Namun tak ada satupun petunjuk terkait informasi ini. Anggota tetap tancap gas ke lokasi. Lari, lihat perhatian mana lari. Dan sentuh.
Oh itu naik motor kah? Itu naik motor kah? Itu naik motor kah? Mana? Di atas motor kah komandan? Ini. Di atas motor kah? Oh itu. Yang mana? Itu tadi Sampinta. Ini, Sampinta. Itu tadi bukan. Dari sana. Bukan ini. Ini yang di Sampinta tadi belakang. didongong ke di atas motor. Jadi tunggu dulu sini. Kalau pagi ban jadi. Tunggu nanti kita balik ya. Mana mereka? Itu kurung. Di takal lampu merah. Ya, ini. lebih baik. Iya, video call di atas motor di. Lebih baik. Maksudnya kan video call. Hasil lidik anggota di lapangan, CN berhasil melarikan diri. Upaya kedatangan anggota ternyata sudah diketahui. CN adalah seorang residivis dalam kasus curat, memang dikenal licin. Ia pandai mengatur strategi. Tentu ini cukup membuat petugas kesulitan dalam penangkapan. Sambil menunggu informasi dari anggota di lapangan, Ibda Abdillah dan tim bergerak ke Jalan Macini untuk melakukan penggerebekan rumah mertua CN. Dan jelas, CN tak berada di rumah. Hanya ada istri, anak, dan mertuanya. Nggak ada. Kucing nanti kita naruh di atas. Nanti. Dapat deh. Kucing nanti. Sama mau? Hah? Anakku itu Pak. Tunggu sini. Ada istrinya di atas. Sang istri yang terus diminta jujur tetap mengaku tidak mengetahui keberadaan suaminya. Kuat dugaan sang istri sudah menjalin komunikasi dengan CN sebelum tim sampai. Iya memang tadi sebenarnya saya sama Pak. Cuma saya nggak tahu dia kemana lagi. Karena dia tinggalkan Pak di situ saja. Iya, saya nggak tahu ada bagaimana caranya. Kenapa kita tinggal sama saya? Karena saya pikir saya sendiri di situ kasihan dan dia sekali Pak. Pasti mungkin. Akan saya telepon saya punya mama. Iya, maksudnya begini. Tidak mungkin kita tinggalkan itu. Kalau tidak ada nanti kan. Iya kan? Tidak apa-apa jadi saya tidak apa-apa. Saya kenal baik sama suamimu sebenarnya. Iya. Apa lagi? Tidak tahu Pak. Dari hasil pemeriksaan di rumah ini, tim hanya bisa mengamankan sebuah sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya. Tak ada barang bukti lain yang ditemukan. Dua pelaku, RO dan HR, untuk sementara dibawa ke markas Resmo Polda Sulawesi Selatan. Mereka harus menginap sementara sampai anggota mengetahui keberadaan temannya CN. Tak patah arang, anggota tetap melakukan pengejaran terhadap pelaku. Informasi yang terus dihimpun dalam beberapa hari, CN terdeteksi di wilayah Bone. Ia diduga akan melarikan diri dari wilayah ini. Tak ingin buruannya lepas, anggota menyebar. Bergerak lebih cepat, tak membiarkan CN berhasil meninggalkan wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan. Di Pelabuhan Bajo, anggota yang mengetahui keberadaan pelaku langsung melakukan penyergapan. Diam kok. Mana borgonya? Diam kok. Dia. Dah. Dulu lah. Ada rekannya. Udah dulu lepas. Bukan seperti dulu. Double anunya itu double. Double. Mana yang besi? Yang besi tadi mana? Mana tadi yang borgolan? Besi. Besi mana? Meski sempat melawan, CN dibuat tak berkutik. Pelaku yang ditangkap di depan loket tiket kapal laut ini ternyata berniat akan meninggalkan wilayah Sulawesi Selatan. Tak ingin berlama-lama, CN diamankan ke mobil anggota. Upaya pelarian CN akhirnya dapat digagalkan. Berkali-kali menjalankan aksinya, berkali-kali juga pelaku ini kabur. Belasan laporan kepolisian di beberapa wilayah menyeret nama CN. Ia diduga kuat menjadi otak pelaku aksi curang. Kau sudah berapa kali tertangkap?
4 kali. 4 kali. Di sini kau sudah berapa kali di Resmo Polda? 2 kali. 2 kali. Kasus apa yang pertama kau tangkap sini? TKP mu mana? Maros. Residivis CN alias KM ternyata tak pernah kapok melakukan kejahatan. Sejak beberapa tahun terakhir, modus yang ia lakukan sama, mencuri uang nasabah bank, mengintai korban yang lengah. Uang ratusan juta rupiah hasil kejahatan sudah ia nikmati bersama pelaku lainnya. Semua uang hasil curian ia bagi rata sesuai apa yang mereka kerjakan. JN, RO, dan HR adalah pelaku utama dalam aksi pencurian dengan pemberatan. Mereka beraksi di beberapa wilayah di Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, mereka juga sering menjalankan aksinya di wilayah Jawa Tengah. Mereka kerap berpindah-pindah mencari korban baru di setiap daerah. Memang awalnya dari informasi dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh tim kita dari Resmob untuk melakukan penyelidikan di lapangan, tentunya mengcombine antara hasil penyelidikan di lapangan dengan hasil olah TKP dan juga analisa di kantor. Dilakukan analisa, dihubungkan dengan saksi-saksi dan petunjuk yang ada, kemudian dilakukan pengungkapan. Dari 3 orang ini memang residivis, rata-rata sudah pernah masuk, ada yang 2 kali, juga ada yang 3 kali. Jadi spesialisnya memang masalah nasabah. Ketiganya kini kembali berhadapan dengan hukum. Mereka bisa dijerat pasal 363 KUH Pidana tentang pencurian dengan pemberatan. Hukuman paling lama 7 tahun penjara menanti di depan mata.